tertarik dengan trading saham karena pembagian dividen yang besar? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Justru disitulah daya tarik dalam trading saham. Selain adanya kenaikan nilai harga saham yang kita punya, kita juga mendapatkan bonus plus bagi hasil dividen yang dibagi oleh perusahaan. Nah, apa itu dividen? Bagaimana caranya biar kita dapat dividen? Berapa besarnya dividen yang bisa kita terima? Dan perusahaan mana yang ngasih dividennya gede-gede? Mau tahu? Kita simak kelanjutannya di Ayo Berdikari. Sebagai salah satu instrumen investasi, saham banyak menjadi pilihan para investor, meskipun resikonya lebih tinggi. Hal ini memang dikarenakan investor akan mendapat dua keuntungan sekaligus ketika berinvestasi di pasar saham, yaitu kenaikan nilai sahamnya dan dividen dari perusahaan. Nah, sebelum kita mulai berburu dividen, ada baiknya kita mengenal apa itu dividen. Dividen secara umum didefinisikan sebagai pembagian laba kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya lembar saham yang dimiliki. Keputusan untuk membagi dividen ditentukan dalam suatu rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dividen biasanya dibagikan setahun sekali, meski ada juga yang membaginya 2 kali dalam setahun, tergantung kinerja masing-masing emiten. Namun, ada juga dalam tahun yang bersangkutan dividen tidak dibagi. Alasan utamanya adalah untuk digunakan sebagai modal kerja atau yang biasa disebut laba ditahan. Dan alasan lainnya memang perusahaan tersebut sedang merugi dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Apa saja jenis dividen? Yang pertama, secara jangka waktu. Jenis dividen dibagi menjadi dua, yaitu dividen interim dan dividen final. Dividen interim dibagikan sebelum tahun buku berakhir. Adapun dividen final dibagikan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, secara pembayaran. Dividen juga terbagi menjadi dua, yaitu cash dividend, di mana dividen dibayarkan dalam bentuk tunai sesuai jumlah lembar saham yang dimiliki, dan yang kedua, stock dividend, di mana pemegang saham akan diberi tambahan saham sebagai ganti cash yang diterima. Kemudian, bagaimana cara menghitung suatu pembagian dividen? Perusahaan tidak membagikan semua laba yang dihasilkannya sebagai dividen, sebab harus menyisihkan sebagian untuk modal kerja. Dalam RUPS akan ditentukan besarnya porsi dividen yang akan dibagi dari total laba yang dihasilkan. Hal ini disebut Dividend Payout Ratio atau DPR. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan memiliki 1 miliar lembar saham yang beredar. Perusahaan tersebut mencatatkan laba sebesar 1 triliun. Setelah RUPS ditentukan bahwa payout ratio adalah sebesar 40% dari laba yang dihasilkan. Artinya, terdapat 400 miliar yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham, atau ekuivalen dengan 1 miliar lembar saham yang beredar. Sehingga, dividen per lembar saham atau dividen per share yang dibagikan ke seluruh pemegang saham adalah 400 miliar dibagi dengan 1 miliar lembar saham yang beredar. Sehingga, masing-masing pemegang saham mendapatkan P400 rupiah. Lalu, gimana caranya agar kita layak untuk menerima suatu dividen? Yang pertama, pasti kita harus mempunyai saham di suatu perusahaan yang akan membagikan dividen tersebut. Dengan hal itu, nama kita akan masuk ke dalam daftar pemegang saham perseroan. Nah, agar bisa menerima suatu dividen, investor harus memegang saham sampai pada hari come date. Apa itu come date? Setiap perusahaan yang akan membagikan dividennya
akan mengumumkan kapan mereka akan melakukan come date, ex date, dan payment date. Come date atau cumulative date adalah hari terakhir sebagai tenggat waktu kepemilikan suatu saham perusahaan. Ex date adalah H+1 dari come date, sedangkan payment date adalah hari pembayaran, biasanya plus minus 10 hari setelah come date. Apabila seorang investor membeli saham perusahaan tersebut pada saat come date dengan jadwal jam perdagangan sampai dengan pukul 16.00, maka ia akan secara otomatis masuk ke dalam daftar pemegang saham perseroan dan memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Bila seorang investor membeli saham perusahaan tersebut pada ex date, yaitu H+1 setelah come date, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk menerima dividen. Nah, terus gimana kita tahu jadwal bagi-bagi dividen dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa? Tenang, teman-teman bisa pantau terus di ksei.co.id untuk jadwal-jadwal pembagian dividen emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terus gimana cara kita milih perusahaan-perusahaan yang kira-kira ngasih dividennya gede? Berikut ini tipsnya. Untuk berburu dividen yang jumbo, yang harus kita perhatikan adalah dividen yield-nya yang gede. Maksud dari dividen yield adalah prosentase keuntungan dari dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham yang kita beli atau harga terakhir saat come date. Pada beberapa perusahaan, meskipun payout ratio-nya lebih besar, tidak menjamin dividen yield-nya juga besar. Hal ini tergantung dari perbandingan DPS-nya dengan harga saat come date. Untuk memudahkan kita mencari dividen jumbo, IDX sudah membuat suatu indeks yang akan memberikan referensi kepada kita, yaitu IDX High Dividend 20. IDX High Dividend 20 adalah indeks yang mengukur kinerja dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Untuk mengakses datanya, silakan teman-teman buka idx.co.id dan masuk ke data saham, klik indeks saham. Di situ kita pilih option untuk indeks High Dividend 20. Setelah kita mendownload lampirannya, kita akan mengetahui emiten-emiten mana yang kerap kali membagikan dividen jumbo. Dapat kita lihat di dalam lampiran tersebut beberapa list perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang biasanya membagikan dividen jumbo. Dari berita yang dilansir oleh CNBC Indonesia, ranking tertinggi dalam membagi dividen jumbo adalah emiten PTBA. Dividen yield yang diberikannya sangat lumayan, yaitu 12,93%. Nah, dengan adanya indeks IDX High Dividend 20 ini, teman-teman bisa memantau emiten-emiten mana yang rajin memberi dividen gede. Lalu jangan lupa pantau ksei.co.id untuk jadwal come date maupun ex date dan payment date pada masing-masing emiten tersebut. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang dividen yang cukup singkat, padat, namun saya harap bisa dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lain waktu. Wassalam.